Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Virus COVID-19 merupakan virus bagi manusia yang sangat benar-benar fenomenal pada tahun 2020 yang lalu. Yang dimana dunia sampai heboh, sampai harus menjadikan ini sebagai sebuah pandemi, sampai harus semuanya serba lockdown, terus juga harus di rumah saja, harus menjaga jarak dan lain sebagainya, rajin-rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, virus tersebut memang bisa dibilang sangat membuat manusia itu menjadi terkaget gitu ya, dan menjadi harus jaga jarak semua gitu. Nah, bukannya channel ini ada tentang komputer. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau virus tersebut ternyata ada di komputer. Dan ternyata benar saja, virus tersebut ada di komputer. Dan virus ini memang tidak ada hubungannya sih dengan COVID-19 yang asli yang ada di manusia. Ini hanya sebuah nama dan diciptakan oleh viewer. Terima kasih ya kepada channel YouTube yang bernama ini nih. Terima kasih ya sekali lagi untuk telah mengirimkan virusnya kepada saya untuk dicoba gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya Discord, dia dikenal di Discord namanya adalah Malwaredesk. Dia juga memiliki channel YouTube yang suka membahas tentang komputer-komputer di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin menonton, silahkan bisa kunjungi saja dan juga di-subscribe untuk ke channelnya. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke virusnya. Kebetulan viewer saya ini mengirimkan virusnya dalam bentuk zip yang dimana terdiri dari 2 file. Nah, di sini nama dari zipnya aja udah SARS-CoV-2 gitu, atau mungkin bisa dibilang bahasa medisnya dari COVID-19. Mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya salah, tolong koreksi ya. Seperti itu. Dan di sini tersedia 2 file. Sebenarnya inti filenya adalah virusnya ini. Virusnya ini juga sudah kelihatan gitu dari gambarnya berwarna merah, itu adalah sebuah virus COVID-19 yang dimana mungkin bisa dibilang gambaran dari virusnya memang seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dibilang memang mirip-mirip lah, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada satu lagi file yang namanya do not read me. Ini hanya sebuah teks dokumen saja. Kalau kita buka, isinya nggak ada apa-apa. Ya sudah, I told you. There is nothing in this file. Ya, dia hanya iseng aja ngebuat ini sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya dia hanya cukup mengirimkan ini saja. Tapi ya sengaja lah, mungkin biar lebih unik aja gitu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari filenya. Dari size-nya di sini kok bisa pas. 888, 888, serba 8 kilobyte. Jadi ini kurang lebih hampir 1 megabyte. Jenisnya adalah Trojan ya. Dan ini virus yang sangat unik, ukurannya bisa seperti itu, bisa dipaskan gitu ya. Terus kita lihat dari detailsnya, udah di sini hanya ada file description-nya SARS-CoV-2 COVID-19. Sekarang kita akan lihat dulu dari virusnya. Sekarang saya di sini menggunakan Windows 7, menggunakan VMware. Sengaja saya menggunakan Windows 7 karena sebenarnya virus ini berjalan juga kok di Windows 10. Tapi saya menggunakan Windows 7 di VMware karena kalau misalnya di Windows 10 di VMware itu pasti akan otomatis menggunakan GPT. Makanya kenapa tidak bisa ditampilkan dari replace master bootnya, master boot reportnya gitu ya. Virus ini berbahaya ya. Jangan pernah dicoba, jangan pernah dilakukan di rumah. Seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk jalankan saja virusnya. Apa yang akan terjadi? Kita klik 2 kali dan seperti biasa, kita ada pilihan seperti ini, kita akan langsung yes saja. Kreatornya itu bilang kalau ada flashing-flashing, nanti tunggu sekitar 10 atau 5 menit gitu ya. Oke. Ada batuk tiba-tiba. Ya, itu adalah batuk yang sangat unik. Kayaknya mungkin suara dari si pembuatnya. Saya juga tidak tahu ya. Tapi unik sekali. Tiba-tiba langsung ada batuk dan ya sudah, seperti ini saja. Nah, sekarang saya akan kecilkan suaranya karena tiba-tiba ada suara dan udah. Virusnya seperti ini. Kita memang lihat virusnya hanya flashing-flashing seperti ini gitu ya. Terinspirasi dari virus-virus ciptaan Leurak atau Wiped atau Pankoza dan lain sebagainya. Tapi dia menciptakan virusnya tadi ada batuk gitu ya. Jadi makanya saya ngelihat ini virusnya agak unik gitu ya. Makanya saya bisa bilang virusnya walaupun terinspirasi dari yang lain, tapi ini adalah ciptaan sendiri. Seperti itu. Dan kita akan lihat untuk payloadnya. Memang kalau misalnya teman-teman lihat di kiri bawah, startnya itu tidak terpengaruh gitu ya. Nah, ini adalah Windows 7. Namanya juga Windows 7 emang seperti ini startnya. Tuh. Udah. Jadi ini tuh hanya layer ya. Hanya sebuah layer, tapi layernya agak sedikit berat. Mungkin bisa dibilang agak sedikit berat gitu. Kita coba lihat di sini. Oke.
Windows, dan ini tuh kayak apa namanya tuh kayak cuman layer gitu. Kalau misalnya kita ini kayak ngulang lagi sebagian gambar itu aja gitu ya. Dan tadi mungkin teman-teman dengar ya, tadi ada suara batuk gitu. Saya juga agak kaget gitu. Oh, tiba-tiba kok ada suara batuk gitu. Nah, terus dari si pembuatnya memang menyarankan ini kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Kurang lebih tampilannya, apakah ada tampilan yang lain atau hanya flashing-flashing seperti ini aja? Kita harus lihat dulu gitu ya, karena ini beda daripada virus yang lain. Karena yang dimana virus yang lain mungkin hanya menampilkan icon-icon, terus juga hanya flashing-flashing seperti biasa saja, icon-icon yang biasanya bakal nge-trail gitu di kursor mouse-nya. Tapi di sini tampilannya ya bukan hanya flashing-flashing aja, tapi membuat si gambar-gambar ini tuh tiba-tiba jadi tidak bisa dibaca tuh. Kalau misalnya kita lihat lama-lama kayak ngeblur gitu, kayak ada efek paintbrush-nya gitu, tiba-tiba seperti itu gitu. Dan kita akan coba tunggu, kita lihat lagi virusnya seperti ini, tidak ada suara lagi ternyata. Oke, terus kita lihat dari sini. Kalau misalnya kita coba untuk buka Task Manager, apakah bisa? Task Manager di gray out ya, teman-teman bisa lihat nih ya, Task Manager tiba-tiba tulisannya jadi abu. Kita tidak bisa membuka Task Manager sama sekali. Tidak seperti biasanya virus-virus yang lain. Biasanya kalau virus-virus yang lain, Task Manager itu masih bisa dibuka. Nah, tapi dari kreatornya ini ternyata detail gitu ya, teliti. Kalau dari si Task Manager-nya bisa dibuka, jadi tidak bisa dibuka. Sekarang kita coba kalau buka CMD. CMD apakah bisa? Sekarang kita akan buka CMD, langsung tiba-tiba di disable nih. Teman-teman mungkin bisa lihat ya di sini ya. Tuh, tiba-tiba di disable. Tidak bisa dibuka. Tapi regedit, kita akan coba lihat regedit. Regedit apakah bisa dibuka? Sekarang kita akan lihat, kita yes. Dan regedit juga di disable. Ya, ini sebenarnya bisa di disable. Semuanya itu melalui gpedit, itu bisa. Tapi di sini unik sekali gitu ya. Dia tidak terlewat sama sekali soal hal yang begitu gitu. Sekarang kita coba lihat lagi, buka-buka yang lain. Oke, buka file explorer. Oke, kita close dulu. Terus kita buka lagi. Oke. Tiba-tiba Windows kita, file explorernya tiba-tiba langsung hilang di sini. Terus kita coba buka lagi ini. Windows Media Player tidak bisa. Buka Explorer juga tidak bisa. Internet Explorer juga tidak bisa. Buka file ini. Oh, masih bisa. Kalau buka file ini ternyata masih bisa. Ya, ini shortcut-shortcut yang ada di taskbar semuanya jadi hilang. Ya. Terus kita coba kalau buka ini. Oke, ternyata buka ini masih bisa ya. Jadi file Explorer masih belum dihapus. Hanya shortcut di desktop saja yang tiba-tiba hilang. Kalau misalnya kita lihat ke recycle bin, buka di sini masih bisa, masih normal. Dan ini prosesnya agak berat ya teman-teman. Kipas prosesor saya itu berputar kencang lumayan ya, agak kencang lumayan, nggak begitu kencang banget sih, tapi agak lumayan. Bisa dibilang virus ini agak berat juga gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat buka lagi nih, semua shortcut yang ada di start menu itu hilang semua. Saya install 7-zip di sini tidak bisa dibuka sama sekali. Terus kalau misalnya kita ke kanan bawah lihat jam, oh lihat jam masih bisa ya di sini. Terus kalau misalnya kita buka dari volume masih bisa aman. Dan oke, masih bersuara ya. Oke, teman-teman bisa dengar ya, masih bisa bersuara. Terus kalau misalnya kita coba lihat yang lain ya, misalnya kita coba buka control panel di sini. Control panel juga masih bisa dibuka. Terus kalau misalnya kita buka klik kanan, kita coba buka gadget. Buka gadget apakah bisa? Masih bisa. Dan kalau misalnya kita coba giniin, juga masih aman. Tidak ada yang error sama sekali. Oke, di sini dari si gadgetnya juga ternyata tuh, teman-teman bisa lihat ya. Prosesornya 100% di sini. Ya, kita nggak ada taskbar ya di sini. Nggak ada apa namanya, nggak ada task manager ya. Jadi nggak bisa dibuka. Dan oke, 100% teman-teman. Bener-bener CPU usage-nya 100% di sini. Jadi memang virusnya bisa dibilang berat, agak berat juga gitu. Mirip seperti monoxide, berat juga gitu ya. Jadi teman-teman memang di sini virusnya sangat unik sekali dan berat sekali gitu ya. Ini efeknya dari tadi masih seperti ini. Kita disuruh menunggu kurang lebih selama beberapa menit. Nanti kita coba restart paksa. Apakah bisa atau tidak? Sekarang kita coba lihat dulu Games Explorer. Oke, semuanya hilang di sini. Kalau ke user account di sini masih bisa semuanya ya. Dan juga gambar kita ternyata jadi hilang juga di sini dari si user account-nya. Pesan dari si pembuat virusnya itu bilang kalau bisa 5-10 menit itu didiamkan flashingnya seperti ini terus gitu, agar virusnya bekerja maksimal sampai full
gitu. Ya, memang kelihatannya unik tapi sederhana juga gitu bisa dibilang. Dan kita memang harus bisa virusnya ini kita matikan secara manual. Nggak bisa mungkin kayak virus-virus yang lain yang dimana tiba-tiba mati terus langsung memblue screen kan PC-nya. Ini sepertinya tidak langsung memblue screen kan gitu. Tapi tampilannya hanya begini saja gitu. Kurang lebih mungkin kayak COVID gitu ya. Cuman memang kalau kita berbicara sama COVID kayaknya agak serem gitu ya. Tapi ini kayak mirip-mirip kurang lebih seperti itu gitu. Dan ini CPU proses saya 100%. Ini benar-benar 100% semuanya gitu. Sekarang kita coba lagi kalau buka komputer di sini masih bisa semuanya. Kita coba cek harddisk dari Windows-nya. Di sini juga aman semuanya. Filenya masih aman semuanya. Semuanya masih ada, yang default masih ada, terus juga Explorer masih ada, dan semuanya juga masih ada di sini. Ya, ini sekali lagi virus tipe GDI. Kita lihat dari sistem 32, saya di sini menggunakan Windows 7 32 bit. Ya, masih aman semuanya di sini. Filenya mungkin masih aman juga di sini ya. Kita coba WinLogon. WinLogon aja masih ada filenya di sini. Semuanya masih ada, masih lengkap gitu. Nah, sekarang oke. Mungkin di sini kayaknya kita sudah 10 menit ya. Oke, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh dari si ini ya, dari si pembuatnya. Sekarang kita akan coba untuk restart paksa. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita restart paksa? Karena kita sudah 10 menit nih. Kita coba restart paksa, apa yang akan terjadi? Ya, tiba-tiba langsung ada error seperti ini. Dan tadi tampilannya memang udah langsung tiba-tiba normal lagi dan sudah langsung tiba-tiba error seperti ini. Kita coba restart dulu apa yang kira-kira akan terjadi. Oke, saya menggunakan VMware dan ya, virus ini sesederhana itu, tapi ya sudah. Rest in peace Windows, Microsoft will never forget you. Ya, ini adalah virus yang akan menghapus master boot record dari Windows teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah menurut teman-teman virus ini sangat berbahaya? Pastinya berbahaya dong. Dan jangan pernah untuk dilakukan di PC asli. Dan sekali lagi, ini adalah virus yang sengaja diciptakan hanya untuk testing purpose only dan juga hanya untuk fun. Atau mungkin dalam tanda kutip adalah untuk menguji kemampuan coding kita bagaimana kalau menciptakan virus. Ya, kurang lebih hanya seperti itu. Jadi teman-teman tenang. Ini bukan virus yang disebarkan di email atau disebarkan di flash disk dan lain sebagainya. Ini virus harus diklik 2 kali dulu baru bisa bereaksi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi tidak usah khawatir, tapi jangan pernah kalau misalnya teman-teman menemukan virus sejenis ini dilakukan di PC asli, itu jangan pernah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pembahasan yang salah, kalau misalnya ada yang ingin berpendapat, atau mungkin segala macam, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Apalagi pembuatnya ya, saya sangat terhormat sekali gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Ingat ya, saya bukan ahli dalam segalanya. Mari kita berdiskusi bersama dan mari kita belajar bersama. Seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.